sudah sampai kepada batas-batas yang berbahaya. Buku-buku mereka buat. Sekarang apalagi ulama-ulama mereka hujat. Itu watak kader berpaham komunis. Siapa namanya? Ahok. Ustadz Alfian, Ahok dari mana PKI-nya? Ahok itu tahun 2004 mencalonkan diri jadi Bupati Belitung Timur melalui partai PBI, dulu namanya Baperki. Baperki itu adalah komunitas Cina PKI. Halo bapak-bapak, ada yang umur 70 tahun, betul Pak? Betulkah Baperki dulu PKI? Jadi Ahok itu PKI. Dia memang belum menggunakan kaos berlambang Palu Arit, tapi kelakuannya pada tanggal 15 bulan September tahun 2015 terjadi penghancuran kampung yang bernama Kampung Pulo. Kampung Pulo sebuah daerah di Jakarta Timur, Jatinegara, di mana itu menggusur sebanyak 1.300 rumah warga. Jadi hari ini saya mau kasih tahu buat jamaah, PKI akan eksis kalau Ahok menang pilkada nanti. Karena Ahok ini punya kelakuan persis seperti seorang yang berpaham komunis dalam bentuk praktek. The man of action PKI itu namanya Ahok. Tanggal 15 September tahun 2015, Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kampung Melayu, yang dekat dengan Cililitan, yang dekat dengan Kampung Rambutan, mungkin belum semuanya paham, tapi pernah dengar namanya Jakarta. Digusur 1.300. Disiapkan 400 rusun, rumah susun. Dari 400 rusun, yang 200 sudah diisi oleh orang Cina yang tidak jelas asal muasalnya. Kemudian tinggal 200, padahal yang butuh rumah 1.300. Apa arahan Ahok buat pejabat Pemda, termasuk kepada Satpol PP dan para aparat-aparat keamanan? Jangan berikan sebutir nasi pun pada mereka. Jangan berikan setetes air pun pada mereka. Kita teruskan kasus Luar Batang. Pernah dengar Luar Batang? Yang dekat Tanjung Priuk, yang mereka menggusur pada tanggal 11 April tahun 2016. Lalu jamaah tanya, Ustadz kok bisa hafal? Emang Ustadz anggota DPR? Bukan. Saya ini Alfian saja, dikenal dengan nama Alfian Tanjung, anak Betawi asal Sumatera Barat. Saya ini sangat mengikuti bagaimana Jakarta sedang diproses menjadi One China dan Imperium Contentum Christus bagian pusat. Jadi gerakan daripada politik yang ada di Jakarta harus menjadi gema buat kita yang ada di sini. Karena orang-orang Cina yang ada di Batam, orang-orang Cina yang di Palangkaraya, orang-orang Cina di Pontianak, orang-orang Cina Medan, pada tanggal 24 Januari yang lalu, tanggal merah, hari lebaran Cina, hari Imlek, mereka tidak menyelenggarakan peringatan agama mereka di daerah-daerah tersebut. Kelenteng-kelenteng, wihara-wihara, konyan-konyan, dan pusat-pusat ibadah mereka tutup, libur, dan mereka sudah datang ke Jakarta sejak tanggal 28 Januari 2017 untuk membawa KTP yang dibuat oleh si Ahok. Sejak Januari 2015 mereka datang membawa KTP Jakarta untuk mencoblos memenangkan nomor 2. Lalu Anda yang di sini bilang, kita kan bukan orang Jakarta. Terlalu sering kupingku mendengar kata-kata itu. Apakah Tuhan tak punya anak di Jakarta, tidak punya ponakan di Jakarta, tidak punya saudara di Jakarta, tidak punya teman mondok di Jakarta, tidak teman punya kuliah di Jakarta, nggak punya ponakan, nggak punya mantu, nggak punya segala macam? Saya yakin di ruangan ini mesti ada yang punya keluarga di Jakarta dan KTP Jakarta. Betul? Artinya jangan cuma tanya. Japri, tegaskan. Loh, besok jangan lupa pilih Oke. Ya. Kita harus, kalau mereka saja wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir bekerja sama untuk memenangkan mereka. Jangan sampai pada kita tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, pada hati mereka terpecah belah. Bersedia untuk mengingatkan saudaranya untuk coblos yang muslim? Siap.
lakukan secepatnya, kontrol terus. Kalau perlu malam tanggal 19, ingatkan lagi, telepon langsung. Kenapa? Karena 15 triliun awaran dana yang diberikan itu memang luar biasa menggempur basis-basis muslim. Kemarin pencoblosan di Jakarta 100% orang-orang Cina pilih Ahok semua. Gereja-gereja semua pilih Ahok. Orang muslim 40% nyoblos Ahok. Enggak dipakai, ya Allah, ininya dibuang kemana? Al-Quran, kitab suci yang disimpan dalam laci, yang dikunci, yang dibaca kalau ada orang mati. Pantas. Kalau orang yang ma'rifatul Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang-orang yang beriman tidak akan pernah ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi himbauan saya buat keluarga Muhammadiyah maupun jamaah secara umum, ayo keluarganya yang ada di Jakarta, apakah ponakannya, apakah saudaranya, yang Anda tahu persis, kita tidak perlu main curang. Nggak usah bikin KTP palsu, Pak, nggak usah. Cukup kasih tahu, ayo yang muslim berangkat ke TPS, coblos nomor 3, bukan yang nomor 2. Ustaz kampanye jauh-jauh amat sampai ke Jawa Timur, dibayar berapa? Aku ini kader PII. Saya ini kader mana-mana ya Pak, kader beneran tapi nya. Kader PII juga, kader P3 juga. Jadi saya kader umat. Dalam duduk di PII, masih yang PII pasti ingat, bahwa kami para kader pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat yang bagaimanapun juga. Masih ketawa Pak Barir, kader PII juga. Jadi pada pagi ini kita coba tuntaskan. Saya akan nanti beristirahat sebentar untuk menyiapkan menerima pertanyaan. Bahwa yang bangkit PKI. Ada gambar Palu Arit di duit, di uang. Itu tidak bohong, itu betul. Ketika Habib Rizik ditangkap, paling tidak ditanya oleh pihak kepolisian, disidik cukup lama. Yang kita sayangkan, masyarakat tidak pernah diperdengarkan apa yang terjadi dalam proses itu. Kan dianggap gambar Palu Arit itu mengada-ada, ya, apa namanya? Saya nggak tahu istilahnya, lupa tuh. Apa facto facto segala macam istilah apa ya? Ada yang bisa nyebut nggak yang betul? Apa istilahnya? Pokoknya buat pengamanan. Nah, ketika di pengadilan, di kepolisian, logo yang ada itu 41. Lalu Habib Rizik tanya sama pihak kepolisian, pihak yang interogasi beliau, kalau gambar yang ada untuk mengamankan uang itu ada 41 gambar, kenapa yang diambil gambar yang berlambang Palu Arit? Nah itu masyarakat nggak pernah tahu tuh situasi itu. Pihak Bank Indonesia tuh kaget. Iya juga ya, kenapa kita ngambil yang gambar Palu Arit? Jadi gambar-gambar Palu Arit ini sudah menjadi proses-proses yang dibangun ketika di sekolah-sekolah kita, di buku-buku sejarah anak-anak kita sejak tahun 2004 G30S sudah tidak ada PKI-nya. Jadi bapak-bapak guru nanti lihat ya di buku sejarah anak-anak, itu nggak ada PKI-nya. Jadi waktu 2004, alhamdulillah kita punya perwakilan Muhammadiyah, yaitu Bapak Profesor Bambang Sudibyo, jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu saya, Alfian Tanjung, bersama Kiai Haji Yusuf Hasim, Bapak Dr. Taufik Ismail, bersama dengan Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i, dan beberapa tokoh-tokoh dari Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jakarta. Kita mendatangi Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Menteri, kenapa di buku sejarah tidak ada PKI-nya? Jadi hari ini di buku-buku dan makalah-makalah yang sering ditulis oleh banyak para ahli cendekiawan dan sejarah itu tulisannya G30S saja. Saya tanya pada jamaah di sini, bapak-bapak yang usianya 65-70, betulkah bahwa PKI tahun 65 tidak berbuat apa-apa? Ini kan persoalan serius, karena hari ini banyak orang-orang menganggap PKI ini sebuah cerita dongeng. Kalau kita belajar ilmu matematika, kita akan belajar yang namanya diagram Venn. Ini semesta, nanti ada bulatan A, bulatan B, bulatan C. Nanti ada irisan.
irisannya namanya PKI. Dalam logika matematika, seluruh versi yang disebut, ini dokumen Gilchrist, konflik angkatan darat, ini adalah provokasi CAE, ada 9 versi, 6 versi, 7 versi. Pertanyaannya, kalau tidak ada PKI-nya, ada pemberontakan tidak? Berarti nggak ada cerita. Jadi sumber persoalannya adalah PKI. Nah, jadi pada pagi ini saya ingin menganjurkan kaum PKI hari ini begitu berbangga dalam kehidupan sosial masyarakat. Saya yakin lah, walaupun saya kurang paham kampung sini, daerah sini, mesti di sini masih ada anak yang nakal atau yang dikenal dengan jagoan atau dikenal dengan preman. Betul ya Pak ya? Bertato, pedang, celurit, jagoan, sejagoan-jagoannya preman, senakal-nakalnya anak nakal, sepenjahat-penjahatnya penjahat, itu kalau sedang berjalan ketemu dengan Pak Yai, Pak Yai pulang ngajar, Assalamualaikum Pak Ustadz, kita Ustadz Farid. Tapi bagaimana dengan si Ahok, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dituding-tuding. Kemarin lagi Profesor Dr. Yunahar Ilyas, salah satu ketua PP Muhammadiyah pun dianggap tidak berhak memberikan kesaksian oleh pengacaranya Ahok. Jadi kalau orang sudah berani menghina ulama, mencaci maki ulama, dan mengkriminalisasi ulama, ini berarti ini tanda-tanda tahun 63, 64, 65. Jadi gelombang gerakan PKI semakin kuat karena mereka mulai mengibarkan bendera PKI. Pada ulang tahun Indonesia ke-70 di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, 100 anak membawa bendera berlambang PKI, membawa foto-foto DNA Aidit, Nyoto, Bono, Darusman, dan semuanya. Juga terjadi di Jember, Jawa Timur, juga terjadi di Payakumbuh, Sumatera Barat, juga terjadi di DKI Jakarta. Mereka membuat grafiti berlambang Palu Arit. Jadi gerakan mereka bertumbuh di banyak tempat. Mereka bergerak di kalangan pelajar, bergerak di kalangan para sineis, film-film, diantaranya film perempuan berkalung sorban. Bapak kalau nonton baik-baik, Pak, itu penghinaan buat pesantren. Namun sayangnya orang seperti Hanung Bramantyo kok masih dianggap biasa. Dulu tahun 65, tahun 60-an, tahun 50-an ada tonil. Kalau bahasa Betawinya sendiwara. Kalau bahasa Jawa Timurnya apa ya? Nah, di sini nih. Ini ludruknya mati nih Gusti Allah. Kemudian ada lagi ludruk yang bertujukan malaikat Jibril disunatin. Wah, dihitan. Ini menghina. Bagaimana Hanung Bramantyo yang persis dengan kelakuan daripada tokoh-tokoh lekra, dia membuat film perempuan berkalung sorban, dia membuat film Biarkan Berbeda, dia membuat film Tanda Tanya. Dan kita lihat bagaimana Saskia Meka, istrinya, dengan semangat sekali mendukung Ahok. Bagaimana bisa orang beriman memuji-muji orang kafir yang jelas kejamnya seperti itu? Kalau yang belum paham, Ahok itu kalau dirinci mungkin ada 1000 kelakuan dia. Yang paling perlu diumumkan satu, dia menyumbang gereja sebesar 1,7 triliun. Saya sempat lihat berita acara kwitansi dan materai ini. Kita bingung, ya Allah, ini orang begini kok dipuji-puji oleh banyak orang. Kedua, dia melarang dengan resmi penggunaan jilbab di sekolah negeri, SMP, SMA negeri seluruh Jakarta. Menyembelih hewan kurban di halaman sekolah dan di halaman masjid itu dilarang. Jamaah mungkin belum tahu alasannya. Alasan si Ahok adalah ada pengaduan dari sekolah Kristen bahwasanya kenapa umat Islam banyak yang jadi teroris. Karena umat Islam sering mengadakan penyembelihan hewan. Jadi anak-anak sering lihat ke leher dipotong. Ini orang nggak ngerti hikmatut tasyri', nggak ngerti falsafah ibadah. Penyembelihan hewan kurban itu kan kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Buat kita yang beriman, saya tanya deh yang masih muda, lebih enak pembawa acara, umur lu berapa ya? Iya, seumuran sama anak gue yang nomor 1. Emang dari selama hidup sudah lihat hewan disembelih? Punya cita-cita buat nyembelih bapak yang sebelahnya? Nggak ada kan?
Memang nggak ada. Bapak-bapak semua juga sejak kecil udah lewat ya Pak. Nggak ada, ini kurang ajar nih. Jadi Ahok itu tidak membahasakan, dan jelas fi suduruhum akbar. Apa yang di hati mereka ini perlu dipahami oleh para jamaah. Persoalan umat Islam ini banyak. Pesan saya, karena kita punya tema gerakan komunis atau PKI, jangan bilang PKI satu-satunya masalah. Memang bukan. Tapi jangan juga bilang PKI bukan masalah. Karena PKI hari ini sedang terus bergerak, bergeliat DPR RI. Karena jumlah mereka sekarang sudah mendekati angka 120-an orang. Di DPR RI ini ada Rifka Ciptani, ada Rika Diah Pitaloka, ada Budimas Sujatmiko, ada Nur Suhud dari Banyuwangi, ada Murdayapu, dan sederet nama-nama lain dari partai lain. Jadi total di DPR ini orang yang ada di PDI Perjuangan 85% adalah kader-kader PKI. Dari partai-partai lain satu-satu ada, dan mereka sedang menunggu ketemu quorum separuh lebih satu. Kalau sampai itu terjadi, maka nanti TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut. TAP MPRS apa sih? TAP MPRS itu adalah ketentuan konstitusi berkekuatan hukum tetap yang disahkan pada tanggal 5 Juli tahun 1966 dalam sidang DPR MPR pada saat itu. Isinya pelarangan dan penegasan pemberontakan PKI dan underbow dan anak-anak organisasinya. Sekarang kalau anggota DPR RI-nya quorum separuh lebih satu, jumlah anggaplah sementara kita gampang berhitung, anggota DPR 600 misalnya. Kalau mereka punya anggota 301, mereka punya peluang nggak untuk mencabut TAP itu? Nah, mari kita bahas. Kalau TAP-nya dicabut bagaimana? Kalau TAP MPRS-nya dicabut, maka berarti PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, maka yang salah adalah umat Islam dan TNI. Umat yang paling diancam, Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah dikenal sebagai anggota istimewa dari Partai Masyumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudaraku, kemarin aku menjenguk Ustadz Alfian Tanjung di Lapas Porong, di penjara. Kami ngobrol banyak, hampir 1 jam kita ngobrol. Nah, banyak pemahaman batin yang saya dapatkan dari sana. Ya, banyak pemahaman pikiran, perbendaharaan ilmu yang saya dapatkan di sana, ilmu hidup ya. Di sana saya juga ketemu orang yang sangat taat, sangat taat ibadahnya, tapi di penjara seumur hidup ya. Saya di sana ketemu dengan orang-orang yang berbagai macam latar belakang, masya Allah. Oke, kita bahas Ustadz Alfian Tanjung. Intinya begini, Ustadz Alfian Tanjung ada 2 orang nih sebenarnya, Ustadz Alfian Tanjung dengan Bambang Tri ya, 2 orang ini yang kalau ngomong PKI itu pakarnya, lengkap dengan data, lengkap dengan fakta, otentik ya. Bahkan berani dites DNA atau diobservasi atau di riset atau di apapun, dibedah apapun ya, itu 2 orang ini pakarnya. Oke. Ustadz Alfian Tanjung di penjara, Bambang Tri di penjara ya, karena vokalnya dalam menyuarakan bahaya laten ya, masalah PKI. Ada pertanyaan yang nggak tahu nih siapa yang bisa jawab ini pertanyaan ini. Saya tanya kepada Pak Jokowi, saya tanya kepada Pak Tito, saya tanya kepada semua orang-orang PDI, saya tanya kepada semua orang-orang yang anggota dewan ya, yang di DPR ataupun MPR.
Saya tanya kepada semua rakyat Indonesia ini. Ini pertanyaan wallahu alam bisawab. Bisa nggak dijawab ini? Kenapa Ustadz Alfian Tanjung dipenjara? Kenapa? Kenapa Bambang Tri dipenjara? Kenapa? Bisa jawab. Kenapa Ustadz Alfian Tanjung dipenjara? Kenapa Bambang Tri penulis buku Jokowi Undercover dipenjara? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Lah terus kenapa penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI kok tidak dipenjara? Kesimpulannya gini, orang yang nyata-nyata mengaku dan bangga sebagai PKI itu bebas, tidak dipenjara. Padahal TAP MPR jelas, undang-undang jelas. Sementara ada rakyat, Anda hamba Allah yang menyuarakan tentang PKI, bahayanya PKI, dipenjara. Kenapa? Nah, pertanyaan ini kalau dijawab secara standar, secara hukum rata-rata, ya inilah hidup, inilah rezim, inilah hukum, itu standar. Tapi kalau ini dijawab secara makom yang lebih tinggi lagi, ya inilah hebatnya Ustadz Alfian Tanjung di mata Allah. Inilah karomahnya Ustadz Alfian Tanjung Bambang Tri di hadapan Allah. Karena dulu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, ada Sayyid Qutub dan banyak lagi ulama-ulama yang dulu itu juga dipenjara oleh rezim. Bahkan dipancung, digantung sama rezim dulu ya. Jadi itu makom. Nah tapi kalau yang nonton video ini cebong ya, yang nonton video ini cebong ya, atau anaknya PKI ya, pasti jawabannya itu kan Ustadz Alfian Tanjung kan menebar kebencian, adu domba, mengancam NKRI, memecah belah umat. Itu bahasanya cebong begitu ya, bahasanya pro rezim begitu ya, memecah belah umat, memecah NKRI, mengancam Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan ya. Itu kalau cebong yang menjawab. Padahal sadar nggak kalian bahwa Allah yang maha benar ya. Kalau Anda tanya ke saya, imanku yang akan menjawab. Kalau Anda tanya ke saya, Ustadz Alfian Tanjung, Bambang Tri dan semua orang yang menyuarakan kebenaran, yang di mata rezim salah, yang di mata cebong salah, dituduh anti NKRI, mecah belah umat, radikal, adu domba, fitnah, dan sekarang di penjara. Di mata saya, merekalah yang akan mulia di hadapan Allah kelak. Hidup ini ukurannya dunia atau Allah? Tadi di depan, zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Jadi memang dunia ini dibikin indah oleh orang-orang yang munafik, oleh orang-orang yang kafir. Itu dunia dibikin indah, sehingga karena indahnya di mata orang-orang munafik dunia ini, maka orang-orang munafik, orang-orang kafir rela melakukan apa saja yang penting dapat dunia, yang penting dapat makan, walaupun harus jual akidahnya, walaupun harus jual agamanya, walaupun harus menjebloskan saudaranya ke dalam penjara. Nestapanya istrinya, nestapa anaknya, kebebasannya Ustadz Alfian Tanjung, Bambang Tri itu dihitung sama Allah. Satu butir keringat dihitung, dan itu akan ditimpakan menjadi azab kepada semua orang yang berkompeten terlibat di dalam masuknya ke dalam penjara Ustadz Alfian Tanjung. Itu saudaraku. Nah jadi memang begini, kalau saya lihat ya, memang ada Ustadz artis, ada Ustadz artis ya, dalam tanda petik
ustadz yang dibesarkan oleh TV, oleh media, dan sering tampil di TV. Ustadz-ustadz itu jarang memikirkan Ustadz Alfian Tanjung, memikirkan Bambang Tri, memikirkan orang-orang yang rela menginfakkan kebahagiaan hidupnya, akidah hidupnya demi menyelamatkan anak cucumu sebenarnya, ya, demi bangsa, gitu kan. Walaupun mereka demi NKRI sebenarnya, itu mereka rela ditangkap, rela dipenjara. Nah, jarang ada ustadz artis atau yang jangankan jenguk ke sana ke penjara, berpikir pun tidak. Apalagi ustadz yang pro pemerintah, ustadz yang sudah kenyang makan di istana misalkan, diundang ke istana, atau ustadz yang pesantrennya sudah dapat bantuan dana dari istana ratusan juta, atau mungkin semuanya. Kalau kita perluas mungkin artis-artisnya juga, ya, yang hahaha, yang ketawa-ketawa termehek-mehek di acara-acara infotainment gitu. Atau mungkin rakyatnya juga, yang jangankan mikir Ustadz Alfian Tanjung, mikir dimakan aja susah ya. Itu semua nggak ada yang salah. Jadi kalau ada ustadz artis atau ada rakyat atau ada ustadz artis lah ya yang diam ya terhadap rezim ini, itu saya nggak menyalahkan mereka. Mungkin mereka punya bisnis yang besar, mungkin mereka punya aset miliaran triliunan. Jadi mereka melindungi asetnya, melindungi bisnisnya. Takut dikontrak, takut diputus kontrak sama TV, ya kan? Takut diboikot oleh kolega-koleganya. Wallah besok. Nah, ada Ustadz Alfian Tanjung, ada Bambang Tri yang tidak takut diboikot oleh apapun, yang penting menyuarakan kebenaran. Dan aku kebetulan juga nggak punya aset miliaran, jadi ya nggak masalah. Oke, kembali ke pertanyaan inti ya, saya closing statement. Sekarang yang merasa bebas, ya, sekarang yang merasa termahak-mahak, termehek-mehek di dunia, silakan tertawalah sekenyang-kenyangnya. Ya, bahkan silakan terus tuduh itu Ustadz Alfian Tanjung itu. Beliau sudah di penjara, di dalam penjara sholatnya semakin khusyuk, dzikirnya semakin khusyuk, qiyamul lailnya semakin istiqomah. Sementara Anda di luar penjara happy-happy, termehek-mehek, dan Anda lalai, dan Anda meremehkan pesan-pesan Ustadz Alfian Tanjung terhadap bahayanya PKI. Ya silakan, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kalau memang dunia ini indah di matamu, selamat menikmati keindahan dunia ini. Dan jangan salahkan takdir kalau nanti Anda kecelik, ternyata dunia ini justru akan membunuhmu, menyengsarakan anak turunmu, anak cucumu, menjadi fitnah dirimu dunia dan akhirat. Oke. Jadi gini saudaraku, sama video ini sama, gini loh. Ketika Anda misalkan baca Al-Fatihah ya, Anda baca Al-Fatihah dikhususkan untuk orang tua yang masih hidup. Saya niat baca Al-Fatihah ya Allah untuk orang tuaku yang masih hidup, ila hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Nah, Al-Fatihah yang Anda bacakan di hadapan orang tuamu yang masih hidup, mungkin itu efeknya, rasanya, dampaknya, sensasi spiritualnya itu ya enggak begitulah ya. Orang tuamu itu merasakannya enggak ada sentuhan. Jadi misalkan orang tuamu di depan nih masih hidup, Pak, Bu, tak bacakan Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin di depannya Bapak Ibu yang masih hidup. Maka sensasi spiritualnya, sentuhannya, hot buttonnya itu beda kalau Bapak Ibumu sudah meninggal, sudah di alam barzah. Ya Allah, saya niat baca Al-Fatihah untuk bapakku almarhum, ibuku almarhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ala ahlil kubur min ahli orang tuaku ya Allah ila hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin umpama ya. Maka andai kata orang tuamu bisa bicara ya, sensasinya tuh beda
dengan ketika masih hidup, dengan ketika orang tuamu sudah meninggal. Cara menerima Al-Fatihahnya tuh sensasinya beda. Paham nggak? Suratnya sama Al-Fatihah, tapi karena ditujukan kepada orang yang masih hidup, dengan ketika dia sudah mati itu beda rasanya. Momentumnya beda. Sama Ustadz Alfian Tanjung, Bambang Tri, termasuk saya dan orang-orang yang lainnya. Ketika ngomong PKI, awas bahaya PKI. PKI benar-benar bahaya. Awas gitu ya. Nah, kalau yang mendengarkan itu orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati kayak tadi itu loh ya, itu beda. Kalau orang yang mendengarkan itu, yang nonton video ini orang yang menangi kekejaman PKI, pasti akan merinding, akan bangkit girohnya. Kalau yang mendengarkan ini rakyat yang sangat mencintai NKRI, akan bangkit girohnya ketika membaca bukunya Ustadz Alfian Tanjung, ketika dengarkan ceramahnya Ustadz Alfian Tanjung. Begitu, beda. Tapi kalau yang dengarkan video ini cebong, pro rezim, itu alah, nggak ngefek saudaraku. Apalagi kalau yang memang sudah hidupnya untuk zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya, hidupnya di infotainment, makannya di infotainment, hidupnya di rezim, jilatnya di rezim, ngantoknya di rezim. Alah itu kan apa? Nggak penting. Gitu. Kalau yang nonton PKI atau pro rezim atau cebong, gitu loh. Nah, oke, saya tutup ya, closing statement. Jadi Anda ini siapa sekarang? Anda cebong kah, kodok kah, kadal kah, jaran kah, atau khalifah, atau rakyat yang masih punya kesucian nurani, ya, yang tidak taklid buta, tidak pakai kacamata kuda, gitu loh maksudnya ya. Nah, oke. Yang ada lagi polisinya, ormasnya atau siapapun. Lihat bukunya Ustadz Alfian Tanjung, belum dibaca, itu sudah ngomong, buku apa ini? Buku jelek, buku mecah belah umat, itu karena akalnya mati, nuraninya mati, perutnya, ususnya itu sudah berkarat makanan-makanan haram subhat, belum dibaca. Padahal buku itu data dan fakta, dan penulisnya pun siap diriset, diobservasi. Nah, harusnya kan kalau negara ini betul-betul baldatun, adil, gemaripah, lojinawi, bau, macam-macam, harusnya kan dua-duanya di fight ya, di depan rakyat, 250 juta rakyat kan gitu kan. Bambang Tri, Ustadz Alfian Tanjung dengan isi bukunya itu diriset, dibuka habis-habisan, disidang gitu kan, baru begitu kan. Bila perlu sampai ke internasional lah. Semua rakyat menikmati sebagaimana pesta demokrasi. Buktikan secara fair siapa yang salah, penulis bukunya atau memang jangan-jangan PKI-nya ada. Gitu saudaraku. Oke, 2 menit terakhir. Yang merasa manusia ya Ustadz Alfian Tanjung, tentu beliau khalifah dan beliau tidak mengharap bantuan urunan apapun. Ini hanya ideku aja. Jadi silahkan bantu doa Al-Fatihah untuk Ustadz Alfian Tanjung, untuk Bambang Tri, Al-Fatihah boleh, hanya sekedar Al-Fatihah. Karena yang disuarakan beliau adalah demi NKRI juga, demi anak cucumu juga. Nah, kalau Anda mau bantu dana, nggak usah bantu dana lah, beli saja bukunya Ustadz Alfian Tanjung. Coba nanti atau mungkin boleh antum pesan ke saya nanti, atau di toko-toko buku mungkin boleh ya. Siapa tahu kan sekarang rezim ini menguasai buku-buku seperti itu, kan nggak boleh beredar di toko-toko buku. Yang beli dikejar kayak maling. Sementara buku yang nyata-nyata sampai anak PKI nggak masalah kan gitu ya. Oke, kembali. Ustadz bukunya luar biasa. Jadi sebelum Anda bilang Ustadz Alfian Tanjung mecah belah umat, adu domba, mecah NKRI macam-macam, baca dulu bukunya, selami dulu jiwanya, baca bukunya.
Anda mungkin nggak bisa ketemu orangnya langsung, tapi lewat bukunya Anda akan tahu nanti. Nah mungkin dengan membeli buku beliau, mungkin siapa tahu uangnya itu nanti bisa untuk, ya namanya orang di penjara ya, ada anak ada istri di luar ya, tentu butuh biaya operasional, butuh biaya hidup. Ini ideku, bukan ide beliau. Ya monggo silakan ikut berpartisipasi nanti ya, dapatkan buku-buku beliau. Harusnya buku ini dibaca oleh seluruh rakyat, dibaca oleh seluruh polisi, dibaca oleh seluruh tentara, harusnya. Tapi ya kan, ya beginilah keadaannya, kita maklumi. Sudah saudaraku ya, Anda yang mana ini? Tinggal dimensimu yang mana? Anda orang masih hidup atau orang sudah mati? Sama dengan lihat video ini, momentumnya bagaimana di dalam hati ini. Dan aku bikin video ini juga seperti biasanya, semua videoku adalah lillahi ta'ala. Aku tidak punya kepentingan apa-apa. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.